Sugeng ambal ambal warsa ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwana sedasa ingkang kaping 18 warsa mugi tansah binerkahan kaparingan panjang yuswa serta pinaringan kekiyatan lahir batin anggenipun ngasta amanah wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Menanggapi tanggap warsa ngarsa dalem ingkang kaping 18 tahun menika, saya jadi teringat dengan orang tua saya yang sudah almarhum, usianya waktu meninggal di usia 80 tahun, namanya Pak Iman. Kenapa saya jadi teringat almarhum ayah saya? Karena menurut cerita ayah saya ini, sewaktu kecil diceritakan oleh ayah saya ke saya bahwa beliau waktu kecil itu sering bermain dengan Sri Sultan Hamengkubuwana ke-10 ini. Diceritakan kalau ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 11 menika menawi main bola kasti, diceritakan oleh saya main bola kasti atau main apa, itu yang sering mengambilkan bola itu ayah saya ini. Jadi pas mungkin namplek bola kasti atau apa, terus yang mengambilkan itu ayah saya. Kenapa ayah saya ini gimana ya, waktu kecil pernah bermain dengan ngarsa dalem ini, karena kakek saya namanya Mangun Wiono. Waktu itu menurut ceritanya, waktu itu menjadi orang yang babat alas, babat alas ya, menjadi pekerja di kebun binatang kebun raya Gembiraloka. Jadi waktu itu mbah saya Mangun Wiono ini bekerja di sana ya, pada awal-awalnya itu yang istilahnya menjadi tenaga pembangunan di kebun raya kebun binatang Gembiraloka ini. Nah, terus pada suatu saat mungkin Sri Sultan itu berkunjung ke Gembiraloka, kemudian ya sesama anak kecil mungkin tegur sapa atau apa kurang tahu. Jadi waktu itu ayah saya ikut mbah saya ini, kemudian ngarsa dalem yang saat ini kaping 12 itu kan masih kecil juga mungkin, terus bermain dengan ayah saya ini. Jadi saya sebagai warga Yogyakarta mungkin tidak banyak yang berkesempatan salah satu keluarganya yang bermain dengan ngarsa dalem itu. Jadi mungkin suatu cerita yang bisa saya tularkan ke nanti anak cucu saya, bahwa eyangmu dulu itu ataupun ayah saya ini dulu pernah bersahabat bermain waktu kecil dengan ngarsa dalem kaping 11 ini. Jadi merupakan suatu kehormatan yang tinggi ya, atau kehormatan yang dimana darah keluarga saya ini ada yang dekat dengan ngarsa dalem. Jadi bukan apa-apa sih, sebagai warga
masyarakat Yogyakarta, saya merasa mempunyai kebanggaan tersendiri. Jadi pernah dekat dengan Ngarso Dalem Resi Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini. Jadi dan sewaktu masih sugeng, ayah saya ini juga pegawai Kepatian Yogyakarta, khususnya di bidang kehumasan. Jadi waktu itu masih humas, diceritakan oleh saya, humas itu waktu itu cuman ada 3 atau 2 kepalanya, kalau nggak salah waktu itu disebutkan Bapak Kepala Humasnya Bapak Sutomo Sunaryo, kemudian anak buahnya ayah saya, Pak Akiman, kemudian Pak Iskandar, terus itu mungkin sekelumit cerita sejarah ayah saya waktu mengabdi di sebagai PNS di Yogyakarta, di Humas. Jadi perjalanannya, jadi waktu menjadi humas itu pernah disapa oleh, diceritakan oleh ayah saya sendiri, pernah disapa oleh Ngarso Dalem pas pada alal bihalal atau apa, waktu dulu sekali itu kan dia disapa, ini Rak, gimana itu toh gitu, dia bilang, saya bilang seperti itu, disapa oleh Ngarso Dalem. Terus mungkin dijawab oleh ayah saya, kasinggihan Gusti, dia bilang gitu. Jadi ternyata Ngarso Dalem emut waktu masih kecil pernah berteman ataupun bersahabat dengan ayah saya Pak Giman itu. Jadi merupakan kebanggaan tersendiri lah. Terus saya sebagai warga masyarakat asli Yogyakarta, dari kecil sampai ini udah tua, hampir bukan sudah 60 tahun usia saya 60 tahun berjalan saat ini. Jadi ada dinamika di Yogyakarta itu cukup cukup memberikan kesan di hidup saya. Jadi saya berkecimpung sebagai seorang jurnalis. Jadi waktu Ngarso Dalem dilantik menjadi Raja Yogyakarta pun, saya waktu itu juga meliput. Terus kemudian jadi gubernur dilantik, otomatis kan jadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Saya juga waktu itu meliput. Kebetulan waktu itu di Kepatian itu ada demo apa, saya kurang paham. Di Sultan pun Ngarso Dalem yang kaping sedoso ini pun menyambut para demo ini dengan duduk lesehan di pelataran di Kepatian itu. Ya, dialognya Ngarso Dalem waktu itu pakai baju putih, celana panjang warna hitam. Jadi duduk di pelataran itu, dikepung oleh para pendemo itu, terus maunya apa atau gimana. Jadi waktu itu Ngarso Dalem sangat memposisikan diri sebagai rakyat biasa, karena menemui pendemo ini juga duduk di waktu itu benar-benar di lantai di depan pendopo bangsal Kepatian itu duduk, terus dikepung oleh para pendemo. Saya kurang paham waktu itu pendemonya demo tentang apa. Terus kemudian saya waktu ada sedikit pengalaman mistis ataupun semacam
eh, semacam kekuatan gaib lah. Waktu saya masih kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemudian kebetulan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini surut ataupun tilar donya. Kebetulan saya kan bergabung di resimen mahasiswa, kemudian dari kampus kami ditugaskan untuk istilahnya menjaga keamanan lah, dalam arti menjaga aman dari para ingin yang bertakziah ke Sri Sultan Hamengkubuwono itu. Jadi waktu itu di alun-alun utara ribuan orang berjubel mau bertakziah ke Ngarsodarem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi saya ditugaskan waktu itu mengatur para tamu. Kebetulan di situ waktu itu Rektor Universitas Gadjah Mada, Pak Profesor Dr. Kusnadi Harjo Sumantri, dia juga mau bertakziah, dia berjubel dengan rakyat biasa dan lainnya. Kemudian kita teman-teman sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada, kita mau istilahnya mau membawa masuk lah ke Pak Kusnadi ini. Jadi kita mendatangi Pak Kusnadi, tapi Pak Kusnadi tidak mau. Saya biar antri saja Mas, dia bilang gitu, biar antri di sini saja Mas. Nggak apa-apa, saya ikut. Saya kan di sini posisinya sebagai warga masyarakat biasa, jadi saya juga ikut seperti teman-teman yang lainnya aja. Saya bukan rektor UGM, dia bilang seperti itu. Ya, seperti itulah pengalaman saya. Setelah itu saya bertugas dari pagi sampai sore. Sampai sore itu saya baru ditarik kembali ke UGM. Saya waktu itu terus masuk ke ruang peristirahatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Waktu itu saya teman-teman ada berapa orang, sekitar ya puluhan orang lah, saya dipimpin komandan saya waktu itu. Komandan saya Bang Toto Arjanto, ya saya masih ingat itu. Terus kita hormat, kita pamitan pulang. Kenapa saya bilang ada match di situ? Waktu itu saya bertugas dari pagi sampai menjelang maghrib itu, sedikit pun saya tidak merasa lelah. Jadi badan saya tetap segar bugar. Jadi wah, ini kan ada kekuatan tersendiri. Jadi pada waktu itu saya ingat betul, terik matahari itu panas sekali. Saya berada di regol alun-alun utara itu dari pagi sampai sore itu. Kami baru di pagi pulang. Belum makan dan minum pun ya waktu pas sore mau ditarik kembali ke Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau nggak salah saya masih ingat minum aqua dibawakan teman-teman yang lain, minum aqua aja, tapi saya tidak merasa lelah sedikit pun. Jadi tapi ya memang waktu itu saya masih muda lah, masih umur sekitar 20-an 4 atau 20, ya sekitar umur segitulah. Jadi saya melihat bahwa masyarakat Jogja ini sangat mencintai Kesultanan Ngayogyakarta ini. Jadi terlihat dari waktu itu, wah, berduyun-duyun dari masyarakat dulu, dari belahan mana pun berada di situ. Dan mungkin Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu kan bersemboyan bahwa tahta itu untuk rakyat. Jadi rakyat itu benar-benar sangat
istilahnya sangat merasa kehilangan lah waktu itu dengan surutnya Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini. Itu pengalaman eh, saya sewaktu menjadi apa ya, ada apa ya, semacam ada peran saya di Keraton Yogyakarta, mungkin dari eyang saya dulu sebagai orang yang babatalas ke kebun raya kebun binatang Gembirologo itu, kemudian ayah saya pernah menjadi sewaktu kecil pernah menjadi teman bermain Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian saya juga pernah berperan ikut menjaga ketertiban waktu Ngarso Dalem ke-9 surut. Jadi itu merupakan sejarah keluarga saya seperti itu. Jadi semoga peran-peran ini kan termasuk peran yang menarik, bisa menjadi motivasi ya anak-anak cucu saya nanti, bahwa Yogyakarta itu adalah kota yang mengharumkan nama-nama keluarganya karena pernah menjadi istilahnya abdi dalam Keraton Yogyakarta. Kalau nggak salah ayah saya itu gelar dari Keraton Yogyakarta itu adalah gelar Diningrat. Itu grade-nya apa saya kurang paham. Diningrat itu gelar seperti apa saya kurang paham. Jadi kalau keluarga dari jalur ibu saya waktu itu namanya juga abdi dalam juga sih. Waktu itu kalau sebo ke Keraton Yogyakarta itu setiap hari Jumat. Jadi rumah yang saya dari ibu ini kan di daerah Templak Widodo Martani. Di situ kalau setiap hari Jumat kalau mau sebo ke Keraton Yogyakarta itu pagi berangkat jalan kaki. Setelah sampai di keraton nanti setelah Jumatan di Masjid Gede Keraton Yogyakarta baru pulang. Jadi katanya sampai jam 3 atau jam 4 itu baru tiba di rumah. Jadi entah setiap Jumat atau 1 bulan sekali, tiap hari Jumat itu yang saya juga sebo ke Keraton Yogyakarta, nanti pagi berangkat, siangnya sholat Jumat di Masjid Gede, kemudian pulang sampai di rumah jam 3. Jadi sejarahnya seperti itu. Kemudian saat ini Ngarso Dalem yang kaping sedoso ini memasuki yuswa 80 tahun. Jadi semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kebijaksanaan, diberikan perlindungan sama Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian sehingga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini tetap ayem, tentrem, karena adanya Keraton Yogyakarta ini. Jadi masyarakatnya lebih tenteram, masyarakatnya lebih sejahtera, masyarakatnya lebih menjadi contoh dari daerah-daerah yang lain. Karena karena kota Yogyakarta ini ibaratnya Indonesia mini, dari berbagai penjuru ada yang tinggal di Yogyakarta. Itu sekelumit cerita dari keluarga saya.
semoga ini bisa menjadi apa ya, yang jelas saya sebagai warga kota Yogyakarta mengharapkan mungkin nanti kedepannya Yogyakarta ini tetap ayem-ayem tentrem nir ing sambikala.